Hai, selamat petang, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian pertengahan minggu kita. Pada petang ini, sekali lagi keluarga kami mengambil bagian di dalam kebaktian pertengahan minggu. Jadi, seperti biasa, sebelum kita mendengar renungan pendek nanti, kita akan berdoa, dan selepas renungan pendek yang akan disampaikan oleh Mrs. Soya, kita akan dengar lagu istimewa yang kami sudah sediakan. Namanya istimewa, tapi kalau macam mana kita dengar saja, bukan yang kita dengar yang syok, tapi dia punya arti daripada perkataan yang kita harus artikan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi kami dapat mengambil masa untuk berbakti di dalam pertengahan minggu kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga setiap kami satu persatu di dalam apapun aktiviti kami, dan biarlah renungan untuk kesegaran pemikiran kami untuk mendekati Engkau lebih dekat lagi pada masa ini dapat kami terima dengan pimpinan Roh Kudus daripada surga, dan kiranya Engkau mengampuni setiap kelemahan yang ada dalam diri kami masing-masing sebagai umat, dan kami sentiasa layak di hadapan sebagai pejabat. Turut berdoa untuk mereka yang kurang sehat, mungkin yang dapat bersama di dalam renungan melalui live pada malam ini. Kiranya Engkau menyertai serta memberkati kesehatan mereka, dan memberikan kebuburan kekuatan hati untuk senantiasa bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan. Jauhkan kami daripada cobaan, godaan, dan pendengaran kami di setiap rumah dapat menerima firman ini sesuai dengan firman. Terima kasih karena mendengar doa ini. Kami ingatkan banyak nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat petang, dan kita bertemu kembali dalam kebaktian pertengahan minggu. Pada pertengahan minggu ini saya diberi kesempatan untuk memberi renungan. Renungan saya pendek saja yang bertajuk Kasih Allah Kekal bagi kita. Nah, persoalan yang saya ingin tanyakan kepada kita semua, pernahkah Anda terfikir bahwa Tuhan mengasihi Anda? Atau pernahkah Anda terfikir bahwa Tuhan tidak mengasihi Anda? Kenapa kamu berfikir sedemikian? Nah, dalam renungan ini, ayat yang terdapat di dalam Efesus 1 hingga 3 dan 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sejak masih kanak-kanak lagi, saya suka bermain, dan saya sering juga berimajinasi dan selalu melakukan permainan-permainan. Saya patung-patung yang dijadikan sebagai anak-anak. Oke, jadi bersama dengan kawan-kawan saya kami bermain berpura-pura. Bermain masak-masak. Dan ini adalah permainan yang sering
saya lakukan. Yang pertama yaitu bermain patung daripada kertas dan juga masak-masak. Hal ini terus berlanjut sampailah saya beranjak remaja. Semasa saya remaja, walaupun saya tidak bermain lagi seperti ini, tetapi saya sering membayangkan, sering membayangkan dan memikirkan apalah anak-anak saya bila saya ada anak nanti, apalah yang mereka akan bermain, di mana mereka disekolahkan, apa yang akan mereka belajar. Setelah saya dewasa dan mempunyai anak, saya masih juga berfikir, saya masih juga memikirkan. Apabila anak saya yang pertama lahir, saya berfikir macam mana dia ni sudah besar, di mana saya mau kasih sekolah, macam mana cara saya mendidik, dan apa yang dia akan jadi bila sudah besar nanti. Saudara-saudari, Allah sudah memikirkan kita. Bahkan sebelum bumi ini diciptakan lagi, Dia sudah memikirkan kita. Dia sudah menjadikan kita sebagai fokus kasih-Nya. Nah, dalam ayat Efesus 1:4 hingga 5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Nah, sesuai kerelaan kehendaknya. Jadi kata telah ini bererti sudah, bukan akan memilih dan menentukan kita supaya menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Nah, Allah sudah menunjukkan daripada ayat ini, Allah sudah menunjukkan yang Dia sudah dari sejak awal lagi, Dia sudah sangat lama mengasihi kita. Allah telah memutuskan untuk mengasihi kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya, menjadi bahagian daripada keluarga Allah melalui Yesus. Jadi inilah salah satu ciri cinta kasih Allah yang begitu besar dan nyata, bahwa kasih-Nya itu kasih-Nya itu kekal. Tuhan sudah mengasihi kita sebelum kita ada di dalam dunia, jauh sebelum kita lahir di dunia. Kita sudah lahir lebih dulu di hati dan fikirannya. Tuhan sudah mengasihi kita jauh sebelum badai persoalan kita datang, jauh sebelum kita berbuat salah, berbuat dosa, dan juga merosak rencana Allah. Allah mau kita mengasihi Dia, dan kerana Dia sudah mengasihi kita dan akan tetap mengasihi kita, maka kita boleh percaya bahwa tidak ada masalah yang boleh menghancurkan kita. Kasih sejati Allah yang kekal membuatkan kita selalu mendapat kasih karunia yang melimpah. Jadi, apa respon kita? Apakah yang kita boleh lakukan untuk merespon kasih Allah yang kekal dalam hidup kita? Nah, sebagai anak-anak Allah yang Dia sudah jadikan kita anak-anak dari sejak dulu lagi, sebelum kita lahir lagi, bahagian kita, tanggung jawab kita, tugas kita adalah segera bangkit dari dosa, hindari diri kita daripada dosa, kita hindari dosa kita dan kesalahan kita dalam hidup kita, lalu segera bertobat dan tetaplah setia,
kembali kepada kasih Allah yang sejati, dan salah satu yang paling besar ialah kita bersedia akan kedatangannya. Hanya itu sahaja renungan kita pada minggu ini. Semoga kita semua diberkati. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kami yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengar firman-Mu sebentar tadi. Terima kasih Bapa yang kekal. Kami mengetahui Engkau mengasihi kami sejak dahulu lagi, sejak kami belum lahir lagi. Dan biarlah kasih-Mu sentiasa berterusan di dalam hati kami, dan kami juga mengasihi sesama kami ya Bapa. Bapa, terima kasih dengan rakaman pada kali ini berjalan dengan baik, dan sebentar lagi kami akan bersurai. Biarlah Bapa terus menjaga setiap umat-umat Bapa agar kami dapat tidur dengan baik. Esok hari kami dapat bangun untuk meneruskan lagi pekerjaan kami, terutamanya dalam menyebarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, serta mengampuni setiap dosa-dosa kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menjadi juru selamat kami. Amin.